Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Komang Wirnyana, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan aksi nyata modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Langkah pertama yang saya lakukan adalah persiapan. Saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk meminta izin beliau melaksanakan penyebaran pemahaman budaya positif yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Busungbiu. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yang diikuti oleh Bapak Ibu Guru yang bertugas di SMA Negeri 1 Busungbiu. Mari kita simak video penyebaran pemahaman budaya positif berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan diseminasi calon pemuda angkatan 10 yang kita laksanakan pada hari ini. Baik, adapun diseminasi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu tentang budaya positif. Nah, baik, apa itu budaya positif? Kita simak dulu tayangan PPT yang sudah saya persiapkan. Nah, baik, konsep utama dari budaya positif yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru, kemudian pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk itu kita simak yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu pasti sudah mengetahui bahwa perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, kemudian pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Ini terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran berpusat pada murid. Nah, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang kita bahas yaitu tentang disiplin positif. Nah, tentu Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa makna kata disiplin itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, mungkin kita di sekolah juga sudah menerapkan bahwa siswa harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan disiplin positif itu merupakan pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Nah, ini merupakan teori motivasi. Teori motivasi ini adalah motivasi kita atau seseorang untuk melakukan sesuatu. Begitu juga dengan perilaku peserta didik kita. Nah, perilaku yang mereka lakukan, yang pertama tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ya. Kemudian yang kedua untuk mendapat imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, salah satunya misalnya ada siswa kalau dia berhasil dalam menjawab soal kita berikan hadiah. Itu berarti motivasinya dia adalah untuk imbalan atau penghargaan. Nah, kemudian motivasi yang ketiga inilah yang kita harapkan, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang kita harapkan bahwa memunculkan motivasi intrinsik mereka berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, selanjutnya itu ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari tindakan yang dasari motivasi murid, maka seorang guru akan memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Berarti yang konsep identitas gagal ini ada dua, tindakan yang memberikan hukuman dan penghargaan, itu merupakan identitas gagal. Nah, ini yang dimaksud dengan hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa atau menyakitkan. Nah, kemudian penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu imbalan berupa benda atau peristiwa yang diinginkan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semua masih ingat kejadian waktu di sekolah yang menyakitkan. Mungkin Bapak Ibu sampai membenci gurunya karena tindakan guru mungkin yang membuat kita merasa marah atau benci sampai sekarang. Nah, inilah yang mestinya kita hindari sebagai seorang guru, bagaimana kita memperlakukan murid kita agar tidak sampai terbawa sampai dengan ketika mereka dewasa. Inilah yang merupakan hukuman dan penghargaan. Itu juga dengan penghargaan. Kita memberikan hadiah pada seorang karena mampu menjawab soal dengan baik. Misalnya pelajaran biologi mendapatkan nilai 100, kita berikan hadiah. Dia akan muncul motivasi. Tapi kalau kita berikan hadiah teratur, secara teratur, mereka akan termotivasi untuk mendapatkan hadiah saja. Ya, itu juga merupakan sebuah hukuman untuk mereka yang tidak mampu menjawab. Jadi penghargaan itu menyebabkan adanya hukuman untuk orang lain. Mereka yang tidak mampu menjawab pasti merasa terhukum, merasa disingkirkan. Nah, itu. Nah, kemudian yang kita harapkan adalah konsep disiplin identitas sukses. Nah, ini juga mencakup dua tindakan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, yang dimaksud dengan konsekuensi adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang memerlukan proses stimulus respon. Berarti di sini kalau misalnya siswa terlambat 5 menit, kita menghukumnya dengan menyiram lapangan, itu tidak ada kaitannya. Tapi kalau misalnya siswa terlambat 5 menit datang ke kelas, kemudian waktu istirahatnya kita potong 5 menit untuk menebus kekurangan 5 menit dari keterlambatan mereka. Itu lebih bagus daripada menghukum mereka yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan. Nah, kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini di sini restitusi inilah yang sangat diharapkan bisa kita lakukan sebagai seorang guru untuk menangani permasalahan yang muncul pada diri siswa. Baik, kita lanjutkan. Nah, perilaku siswa atau perilaku manusia ini penyebabnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, nah ini bisa berupa makanan, pakaian dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang atau rasa diterima. Itu juga merupakan suatu kebutuhan dasar bagi setiap orang. Nah, kemudian yang ketiga ada penguasaan atau kekuasaan. Nah, setiap orang ingin menguasai orang lain, ingin berkuasa. Itu merupakan kebutuhan dasar kita. Nah, kemudian kesenangan. Setiap orang pasti memiliki kesenangan yang berbeda dengan orang lain, itu pasti. Nah, dan kemudian yang terakhir itu adalah kebebasan. Ya, kita perlu merdeka, kita perlu bebas. Ini merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini saya ambil contoh anak kelas 3 SD. Nah, di sini sudah ada kebutuhannya, sudah ada di kolom yang kedua. Nah, ini seorang siswa ini namanya Linda.
Nah, dia berkata begini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, di sini dari apa yang mereka katakan atau tidak katakan ini merupakan kebutuhan atas kesenangan, karena kesenangannya tidak adalah bersenandung. Nah, kemudian yang kedua, nah ini katanya tidak, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jaket rambut baru. Nah, di sini merupakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini Dinda juga berkata, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin dulu aja. Nah, ini berarti Dinda itu kebutuhan yang diperlukan adalah kebebasan. Dan kemudian yang keempat ada dari yang Dinda sampaikan juga bahwa aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Yang kesel karena hasil karyanya menurut Dinda itu tidak bagus, tetapi ibu gurunya menunjukkan di depan kelas, memamerkannya di depan kelas. Nah, di sini sebenarnya kebutuhan dasar dari Dinda itu adalah yang memerlukan penguasaan. Kebutuhannya adalah penguasaan, menguasai orang lain. Nah, di sana. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia, nah jadi perilaku siswa kita yang menyimpang dari aturan yang ada di sekolah itu, nah ini dapat kita kontrol. Nah, sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengontrol kita. Nah, di sini posisi kontrol dulu ada 5 juga. Yang pertama menghukum. Nah, seperti yang dapat tadi saya sampaikan bahwa ketika siswa terlambat, kita hukum berdiri di depan kelas. Berarti kita posisi kita adalah sebagai penghukum. Nah, kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, di pembuat rasa bersalah misalnya anak itu menjatuhkan gelas dan berisi air. Kamu menjatuhkan ini semuanya menjadi basah. Nah, itu berarti kita posisi kontrol kita adalah membuat merasa bersalah. Ini juga menyakitkan bagi siswa dan mungkin bahkan kita pernah mengalami ketika kita sekolah dulu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah posisi kontrol dulu sebagai teman. Ya, nah kalau sebagai teman, ayolah demi ibu atau demi bapak, coba kalian disiplin agar teman-teman kamu tidak merasakan takut pada kamu misalnya karena mereka nakal. Nah, berarti di situ posisi kita sebagai teman mereka. Nah, di sini ada kelemahannya. Ketika kita tidak bisa membantu siswa, maka akan timbul rasa kekecewaan yang besar pada diri murid kita kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau berarti yang kita lakukan adalah ketika siswa melakukan kesalahan, kita memegang aturan atau peraturan disiplin yang ada di sekolah. Misalnya kamu terlambat 5 menit berdasarkan aturan yang ada di sekolah, nomor sekian yang kalian langgar. Nah, itu. Kemudian yang sebagai manajer berarti ini ya, saya lanjutkan. Nah, kalau sebagai manajer berarti di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kemudian posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau sukses pada diri murid tersebut. Nah, inilah yang diharapkan bagi kita semua adalah kita bertindak sebagai posisi manajer ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukannya sebenarnya di dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi terhadap murid-murid
itu sudah pasti sudah sering melakukan itu. Hanya saja mungkin kita tidak menyadari. Karena apa? Karena secara teorinya mungkin kita tidak pernah baca, dan juga kita memang sebelumnya kita hanya melakukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, saya yakin bahwa semua, apalagi yang sudah menjadi wali atau wasitri itu pasti sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang akan kita jadikan sebagai keyakinan sekolah. Nah, di sini peran guru adalah mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa kebijakan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, kalau saya pribadi membuat keyakinan kelas itu dengan meminta peserta didik untuk menuliskan apa sih keinginannya dia. Nah, kemudian mereka tempel dalam kertas label, selanjutnya baru kita rangkum dan membuat menjadi satu keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah, tentunya tidak hanya disepakati saja, pasti itu harus dilaksanakan dalam menangani permasalahan ataupun ketidakdisiplinan siswa. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah ada di kelas, itu contoh keyakinan kelas, dan di sini saya kembali membagikan ini. Nah, ini salah satu contoh di kelas 7 dan ada yang di kelas 5. Berarti kelas itu SMP ya. Nah, ini hormat. Nah, di sini keyakinannya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan jarang menjadi orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, kemudian diterima dan memiliki. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, baik, kemudian ini untuk yang di SD, keyakinan kelas untuk di kelas 5 dibuat seperti ini. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian selanjutnya berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian senantiasa membantu. Inilah contoh-contoh keyakinan kelas yang disepakati antara murid dengan gurunya. Nah, tentunya Bapak Ibu juga akan melaksanakan itu, apalagi sebagai wali kelas, berarti itu akan ditempel di kelasnya. Itu juga dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran, tentu akan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Inilah yang harus diterapkan, sehingga ketika ada peserta didik kita yang tidak mengikuti keyakinan kelas atau melenceng dari keyakinan kelas itu, maka yang kita lakukan adalah meluruskan dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, lanjut sebentar lagi kita diskusi ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kebajikan universal. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai dasar. Ada banyak Bapak Ibu. Nah, yang bisa kita pakai yang di sini adalah profil pelajar Pancasila juga boleh. Yang beriman bertakwa dan berhak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkenan global, bergotong royong dan kreatif. Itu bisa kita jadikan sebagai keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah, kemudian untuk yang untuk sikap murid ini juga bisa digunakan. Ada toleransi, rasa hormat, kemudian ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian ada keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, itu bisa kita gunakan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini yang penting posisi kontrol kita sebagai seorang guru adalah ada restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, di sini penanganannya lebih dikenal dengan nama segitiga restitusi. Penanganan murid menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan di sini adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, kunci kita adalah menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah mereka lakukan. Sebentar saya tayangkan video penanganan siswa yang menggunakan segitiga restitusi. Nah, baik, di sini segitiga restitusi Bapak Ibu sudah pernah membaca di PMM atau sudah pernah membuat aksi nyata. Nah, di sini ada yang pertama, di sini ada menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas itu guru bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya boleh juga mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, dalam validasi tindakan yang salah, di sini pertanyaan dulu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini terkait dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari peserta didik kita, dari murid kita. Nah, kemudian di sini menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah bentuk penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, baik, di sini saya akan tayangkan video tentang penanganan kasus peserta didik kita yang melakukan kesalahan.
tadi rekaman tentang penanganan siswa atas kesalahannya. Jadi seperti itu yang bisa kita lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, disinilah kita tindakan kita untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Ya, salah satunya yang kita gunakan di sini adalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, baik, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, silakan kita diskusikan. Mungkin ada masukan ataupun ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan budaya positif, saya persilakan. Ayo, silakan Pak Yogi. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit pertanyaan ya terkait tadi ada yang memiliki keyakinan kelas yang menjadi keyakinan siswa dalam suatu kelas itu. Mungkin sedikit yang kan sebelumnya mungkin sebelum ada yang namanya keyakinan kelas bahwa ada yang namanya kesepakatan kelas, kemudian juga tata tertib di masing-masing kelas. Bagaimana dengan itu? Apakah dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas atau mungkin tertib itu apakah sama atau berbeda? Apa yang membedakan mungkin dari kesepakatan kelas, kemudian ada keyakinan kelas atau tertib kelas, mungkin yang membedakan itu apanya? Mungkin itu aja sih terkait dengan pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yogi. Jangan ditanggapi ya. Terkait dengan keyakinan kelas, Pak Yogi tadi menanyakan tentang apa sih bedanya antara kesepakatan kelas, kemudian tata tertib dan keyakinan kelas. Nah, sebenarnya di sini adalah sama sebenarnya. Hanya saja kalau kesepakatan kelas itulah yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Kalau tata tertib juga sebenarnya arahnya sama. Hanya saja kalau di tata tertib hanya aturan yang dibuat dari satu pihak saja. Itu biasanya kalau tata tertib itu sekolah sudah membuat dan itu disosialisasikan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama, kita sepakati bersama apa yang diinginkan oleh murid terkait dengan kebajikan biasa. Nah, itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kesepakatan yang sudah diyakini bersama dan disepakati bersama dan dilaksanakan dalam kehidupan di sekolah. Bagaimana Pak Yadi, bisa diterima? Iya, terima kasih sejauhnya memang berarti di keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan kesepakatan kelas dan memang setelah dibikin yang menjadi sebuah keyakinan kelas untuk di kelas itu aja namanya. Iya, benar sekali Pak Yogi. Nah, terkait dengan itu sebenarnya di masing-masing kelas punya keyakinan kelas. Nah, agar itu menjadi keyakinan sekolah berarti kita harus mendiskusikan dari masing-masing keyakinan kelas itu yang sama kita ambil. Kemudian mana yang berbeda mungkin kalau yang itu kita tambahkan di sana sehingga menjadi suatu keyakinan sekolah. Nah, semestinya keyakinan sekolah itu kita buat dengan bahasa yang mudah diingat, mudah dihafal oleh peserta didik kita dan juga oleh kita sebagai seorang guru dan juga warga sekolah. Demikian tadi. Terima kasih. Ya. Silakan tadi dari Pak Yudi, Pak Mahdi Yadin, saya persilakan. Dari yang kita amati, kemudian dari pertanyaan yang juga bahwasanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kan disepakati oleh kelas. Nah, sebelum kita mempunyai kesepakatan atau keyakinan kelas, ini kan sudah ada tata tertib yang mengikat kita secara umum di instansi di sekolah ya.
apakah boleh nantinya ketika anak-anak membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu menyimpang dari tata tertib yang sudah ada. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang berhak untuk menangani ketika siswa itu melanggar keyakinan kelas itu siapa? Apakah wali kelasnya saja atau mungkin guru mata pelajaran? Karena selama ini yang kita lihat di sekolah kan biasanya kalau ada masalah anak-anak sih walinya siapa gitu ya. Nah, sebenarnya siapa sih yang bisa untuk menangani hal itu? Mungkin saya bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Madi. Ada dua poin yang kalau tidak salah saya tangkap. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk ketika sudah ada peraturan yang ada di sekolah. Bagaimana kalau itu menyimpang dari aturan yang ada? Nah, semestinya tentunya kalau di peraturan sekolah pasti ujungnya adalah hukuman, ya, atau konsekuensi. Pasti di ujungnya kalau terlambat mungkin yang dia lakukan apa? Ada yang disuruh ngepel misalnya. Nah, di sini itu yang tidak diharapkan, sehingga yang kita perlukan adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Biasanya kalau peraturan yang ada di sekolah kita dibuat oleh pihak sekolah tanpa menanyakan dulu kepada peserta didik ataupun pada siswa kita. Nah, disinilah yang mungkin secara perlahan kita bisa perbaiki dari peraturan menjadi suatu keyakinan. Ini yang perlu kita diskusikan bersama seluruh warga sekolah agar nantinya kita benar-benar bisa melaksanakan filosofi pendidikan yang dewasa. Nah, kemudian siapa sih yang berhak menangani? Nah, setiap ada permasalahan sebenarnya yang berhak menangani adalah Bapak Ibu guru yang menemukan kejadian itu sebenarnya. Nah, jadi tidak ujung-ujungnya misalnya salah satunya ada siswa yang tidur di kelas, guru yang mengajar di sana melapor ke wali kelasnya. Pak, siapa wali kelas 11 masa tidur di kelas misalnya. Nah, jadi ketika itu berarti kegiatan pembelajaran Bapak Ibu kurang efektif. Jadi disinilah kita mesti ketahui bersama bahwa ketika ada siswa, ketika kita menjelaskan mereka bercanda, berarti kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Nah, bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar mereka? Disinilah kita perlu adanya asesmen diagnostik. Nah, sudah tahu misalnya seperti yang tadi Dinda sampaikan, saya hanya mendengarkan di guru saja saya bosan. Berarti ada kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi. Kalau misalnya gaya belajar mereka adalah audio visual dengan video kita berikan dengan ceramah, itu pasti tidak akan terpenuhi kebutuhannya. Sama seperti yang pernah saya alami ketika menjelaskan siswanya malah ngobrol. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, modalitas belajar mereka, kemampuan mereka itu perlu kita kenali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Demikian Pak Fadil, mungkin bisa diterima? Misalnya, ini kan ada tata tertib yang sudah berlaku di sekolah. Misalnya hari Senin sampai hari Kamis hari Rabu, anak itu menggunakan sepatu hitam yang berwarna hitam. Dan kemudian anak-anak pengen di hari-hari tertentu, misalnya hari Senin itu mereka pengen dibebaskan untuk memakai sepatu yang hitam. Nah, seperti apa kira-kira jalan keluarnya kalau seperti itu? Baik Pak Madi. Nah, terkait dengan penggunaan sepatu, seperti kalau kita di sini sepatunya adalah hitam. Nah, disinilah perlu kita sebenarnya membuat kesepakatan. Nah, bahwa kita yakinkan bahwa pada hari-hari Senin sampai Kamis misalnya itu adalah hari formal. Nah, yang di hari formal itu kita gunakan yang berwarna hitam. Kemudian di kegiatan-kegiatan mana kita memberikan kepada siswa waktu untuk mereka bebas, kita tentukan harinya. Jadi
aturan sekolah tetap berlaku, kemudian keinginannya mereka juga terpenuhi, tetapi tidak terpenuhi semuanya. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, di sini kita perlu berbenah bersama. Itu tidak bisa kita lakukan sendiri, pasti perlu kita berkolaborasi dengan orang lain. Jadi kita tidak bisa hanya mungkin mendengarkan beberapa kelompok saja, atau hanya 1-2 orang saja, atau mungkin secara keseluruhan siswa menginginkan seperti itu. Ayo kita berikan apresiasi kepada mereka. Ya, dibagi kegiatan-kegiatan mana yang mereka bisa merasa bebas. Nah, seperti yang Merdeka Belajar, disitulah kebebasan mereka mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Kita buatkan wadahnya. Nah, sehingga aturan tidak berlaku, keinginan mereka juga bisa terpenuhi. Memang kalau memenuhi keduanya mungkin agak sulit. Nah, tapi inilah, ayo kita berenang bersama. Oke. Bagaimana Pak Tadi? Ya, mungkin dapat saya tangkap intinya kita sama-sama saling mengisi lah, saling berkolaborasi. Tidak serta-merta harus mengikuti kehendak satu orang atau satu kelompok saja mungkin ya. Terima kasih. Iya, baik begitu Pak Madi. Terima kasih banyak sudah bisa bergabung dalam kegiatan ini. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu. Saya persilakan. Kita masih ada waktu. Gimana? Dari Bapak Ibu yang lain? Saya persilakan terkait dengan budaya positif yang nantinya bagaimana kita mewujudkan peserta didik kita dan juga kita sendiri merasa aman, nyaman dalam melakukan kegiatan di sekolah, tentunya dalam proses pembelajaran dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya di sekolah. Jangan sampai sekolah itu justru guru yang takut ke sekolah karena siswanya nakal misalnya. Dan juga begitu sebaliknya, siswa kita takut datang ke sekolah karena gurunya galak. Nah, itu tidak ada seperti itu lagi, sehingga Bapak Ibu guru dan juga murid merasa terpanggil datang ke sekolah karena menemukan situasi di sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Itu yang kita harapkan bersama. Walaupun mungkin proses perubahannya lama, tetapi kita harapkan itu akan menjadi sebuah perubahan yang nantinya dapat membuat anak didik kita, pemuda kita merasa aman, nyaman dan kebutuhan belajarnya terpenuhi. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Mungkin masih ada? Pas? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi demikian tadi diskusi kita tentang budaya positif. Mudah-mudahan ini nantinya bisa kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah kita. Nah, baik itu kegiatan pada siang hari ini yang bisa kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif pada hari ini. Saya aturkan para peserta. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pengajar dan peserta dalam Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan membuat keyakinan kelas yang dilaksanakan dan dipatuhi bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama lebih abstrak atau lebih singkat dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal atau umum. Yang ketiga, pernyataan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang keenam,
Semua warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan. Langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pembentukan keyakinan kelas di kelas yang saya ajarkan, yaitu di kelas 11.6. Yang pertama adalah disiplin, kemudian yang kedua saling menghormati, yang ketiga adalah mandiri, yang keempat bertanggung jawab, dan yang kelima peduli lingkungan. Demikian aksi nyata yang sudah saya buat. Terima kasih, salam, dan bahagia.